Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apakah baik? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, Alhamdulillah Bu. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, sebelum kita memulai pada kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita semua melakukan doa terlebih dahulu agar segala sesuatu yang akan kita jalani pada kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, dikarenakan pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama, pastinya kita belum saling mengenal. Untuk itu, Ibu akan mengajak teman-teman semua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Intan. Teman-teman boleh panggil Ibu Intan. Nah, selanjutnya boleh teman-teman perkenalkan diri teman-teman semua. Boleh dari si Akangnya dulu. Silahkan perkenalkan diri, Kang. Halo? Oh, mungkin. Salam kenal buat semuanya. Oke, baik, Kang Sugi. Nah, selanjutnya boleh ke teteh yang pakai kerudung abu. Oke, halo semuanya teman-teman. Kenalin, nama saya Fatma Pipah. Kalian bisa panggil saya Fatma. Oke, Teh Fatma. Nah, lanjut teteh yang pakai kerudung hijau. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sophia. Kalian bisa panggil saya Sophie. Kenal ya. Baik, Teh Sophie ya. Nah, teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah saling kenal. Oke, kalau begitu Ibu akan memberitahu kalian alasan kalian semua dikumpulkan pada Zoom meeting kali ini. Nah, teman-teman, pada saat ini kita akan melakukan konseling kelompok. Teman-teman, sebelumnya Ibu akan membahas sedikit mengenai konseling kelompok itu sendiri. Jadi, teman-teman, konseling kelompok itu ialah suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada konselinya. Nah, tujuannya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang urgent. Jadi, dalam konseling kelompok kali ini, kita hanya akan membahas permasalahan yang urgent. Tapi, bukan berarti permasalahan teman-teman yang lainnya tidak penting. Namun, pada kali ini kita akan fokus membahas permasalahan yang urgent, oke? Nah, teman-teman, sebelum memulai pada tahap pengungkapan masalah, di sini Ibu memiliki beberapa kesepakatan. Nah, kesepakatan pertama, teman-teman harus janji kalau misalkan teman-teman akan merahasiakan permasalahan-permasalahan yang nantinya akan diceritakan oleh teman-teman lainnya pada konseling kelompok kali ini. Apakah teman-teman sepakat? Sepakat Bu. Ya. Sepakat Bu. Oke, baik. Sepakat ya semua. Nah, kesepakatan kedua, dalam konseling kelompok kali ini, kita hanya menggunakan waktu 35 menit saja. Karena ditakutkan teman-teman semua bosen kalau kelamaan. Nah, teman-teman apakah sepakat? Sepakat Bu. Sepakat Bu. Oke, baik. Nah, teman-teman, dalam konseling kelompok itu ada beberapa tahapan. Apakah teman-teman ada yang tahu tahapannya apa saja? Boleh acungkan tangannya. Boleh, silakan Teh Fatma. Kalau nggak salah ya Bu ya, tahapannya itu ada tahap pembukaan, ada tahap peralihan, terus ada tahap kegiatan, pengungkapan masalah, terus yang terakhir itu ada tahap pengakhiran. Kalau
Oke, betul teman-teman. Tadi Teh Fatma sudah mengungkapkan bahwa tahapan konseling kelompok itu ada 4. Nah, yang pertama ada tahap pembukaan, yang kedua tahap peralihan, yang ketiga tahap pengungkapan masalah, dan yang terakhir adalah tahap pengakhiran atau tahap penutup. Nah, selain ada tahapannya, konseling kelompok juga memiliki beberapa asas, teman-teman. Kira-kira teman-teman ada yang tahu tahap asas-asasnya apa saja? Boleh acungkan tangan. Bu, Oke, Teh Sophie, boleh silahkan. untuk asasnya ada asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kenormatifan, sama asas kesukarelaan kalau nggak salah, Bu. Oke, baik. Betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Teh Sophie bahwa dalam konseling kelompok ini terdapat 4 asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Artinya, teman-teman semua harus sukarela dalam mengikuti konseling kelompok kali ini tanpa adanya paksaan dari ibu ataupun dari teman-teman lainnya. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Nanti ketika teman-teman semua mengungkapkan masalah, teman-teman tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Teman-teman harus terbuka atas apa permasalahan yang teman-teman sedang hadapi. Nah, ketiga ada asas kerahasiaan. Nah, asas ini adalah asas yang paling penting teman-teman karena teman-teman semua harus merahasiakan apa yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman semua mengenai masalah pribadinya. Jadi teman-teman harus bisa memegang asas kerahasiaan ini ya. Nah, yang terakhir ada asas kenormatifan. Pada asas kenormatifan ini, teman-teman harus bisa menghargai dan menerima apa yang nantinya akan teman-teman yang lainnya memberi solusi, memberi tanggapan, ataupun memberi beberapa saran seperti itu. Apakah dapat dipahami? Ya, paham. Paham, Bu. Baik, kalau misalkan teman-teman semua sudah pada paham, mari kita mulai pada tahap pengungkapan masalah. Ibu sudah nggak sabar pengen dengar permasalahan teman-teman semua. Untuk itu mari kita mulai dengan permasalahan dari si Akang yang pakai kemeja. Boleh silahkan Kang Sugi ceritakan permasalahannya. Untuk permasalahan yang terlambat ke kampus, Bu. Oke, baik. Jadi permasalahan Kang Sugi ini sering telat masuk kelas di kampusnya. Oke, nah selanjutnya mari kita ke permasalahan Teh Betul, Bu. Fatma. Oke, baik Bu. Jadi gini, kan sekarang lagi banyak-banyaknya presentasi ya Bu ya di kelas gitu. Nah, aku itu termasuk orang yang selalu gugup kalau misalnya lagi presentasi di kelas. Itu, jadi permasalahan aku itu di gugup. Oke, baik. Jadi Teh Fatma ini sering merasa gugup ketika akan melaksanakan presentasi di depan kelas seperti itu. Betul? Ya, betul Bu. Baik, mari kita lanjut ke permasalahan Teh Sophie. Silahkan Teh Sophie. Baik, Sophie sendiri, Sophie itu merasa nggak betah aja gitu di ruang kelas saya. Jadi pengennya cepet-cepet pulang terus Bu, kayak gitu. Oke, baik. Kalau Teh Sophie ini berarti tidak betah di kelas ya, mungkin pengennya rebahan. Nah, mungkin Teh Sophie ini seperti butuh support system di kelas kali ya, kayak gitu. Ya, bukan lagi Bu, itu banget. Biar semangat kuliahnya gitu ya. Nah, teman-teman, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa konseling kelompok itu kita hanya membahas permasalahan yang urgent saja. Nah, teman-teman, di sini Ibu minta kesepakatan teman-teman semua, kira-kira permasalahan siapa sih yang paling urgent dan yang harus kita bahas pada pertemuan konseling kelompok kali ini. Menurut teman-teman, permasalahan siapa? Yang Kang Sugi kayak itu. Iya Bu, kayaknya yang Kang Sugi deh.
Soalnya sering itu kan, sering banget gitu telat ke kampusnya. Oke, baik. Jadi teman-teman tadi bilang kalau misalkan permasalahan Kang Sugi adalah permasalahan yang akan kita bahas, di mana Kang Sugi sering telat masuk kelas. Memang itu permasalahan yang penting menurut Ibu, dikarenakan ketika Kang Sugi telat masuk kelas, dia tidak akan menerima pelajaran dengan secara penuh gitu. Dia tidak akan mengerti pelajaran secara penuh seperti itu. Nah, untuk itu mari kita bahas permasalahan Kang Sugi. Nah, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mengenai permasalahan Kang Sugi? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, mohon Boleh, silahkan Teh Sofi. buat Kang Sugi, kenapa sih Kang Sugi sering telat datang ke kampus kayak gitu? Oke, tadi Kang Sugi, Teh Sofi bertanya alasan Kang Sugi telat masuk kelas itu karena apa? Bisa dijawab? Alasannya ya karena bangunnya siang, karena ya bangunnya mepet-mepet gitu, mepet ke waktu berangkat ke kampusnya. Jadi nggak sempet tepat waktu gitu ke kampusnya. Oke, alasannya karena bangunnya kesiangan. Nah, kira-kira Kang Sugi bangunnya kesiangan karena apa? Apakah semalamnya Kang Sugi gadang? Ya Bu, hampir setiap malam begadang. Oke, alasan telat bangun karena gadang ya. Nah, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kembali sebelum Ibu memberikan solusi? Apakah tidak ada? Oke. Oke, baik. Sekarang kita mulai ke tahap penyelesaian masalah ya, atau mencari solusi. Nah, Kang Sugi, tadi bilang kalau misalkan Kang Sugi itu sering gadang, apakah Kang Sugi tidak bisa tidur awal waktu, lebih awal waktu gitu? Apakah tidak bisa? Iya Bu, tidak bisa. Mungkin karena kebiasaan tidurnya lewat jam 12 itu Bu. Untuk tidur awal itu susah banget. Oke, baik. Di sini Ibu bakal kasih teknik modeling di mana Ibu akan memberikan contoh supaya Kang Sugi ini bisa tidur lebih awal waktu. Nah, sekarang coba Kang Sugi bayangkan jika misalnya nih Kang Sugi bangun tidur awal waktu, pastinya Kang Sugi tidak akan kesiangan kan? Betul Bu. Nah, permasalahannya Kang Sugi ini tidak bisa. Cuman tingkat kesulitannya di tidur awal itu Bu. Nah, itu kesulitannya adalah tidak bisa tidur awal waktu. Nah, sekarang coba Kang Sugi bayangkan ketika Kang Sugi sulit tidur awal waktu, pastinya Kang Sugi akan mencari cara bagaimana Kang Sugi bisa tidur awal waktu. Coba sekarang bayangin kalau misalkan Ibu nyuruh Kang Sugi kayak sebelum mau tidur tuh menjauhkan handphone, karena sangat jelas bahwa handphone itu yang membuat kita gadang karena pengennya main game, pengennya Instagraman, pengennya YouTubean, kayak gitu kan? Betul? Betul kan tadi yang dikatakan Kang Sugi, handphone sangat mengganggu. Nah, Kang Sugi bisa menjauhkan handphone itu ketika Kang Sugi akan tidur. Simpan handphonenya jauh-jauh ya. Nah, selanjutnya bayangkan kalau misalkan Kang Sugi membuat tempat tidur Kang Sugi itu nyaman, pastinya Kang Sugi bisa tidur lebih awal kan? Karena suasananya nyaman, rileks, santai, ya kan? Betul Bu. Nah, betul.
Jadi, menurut Ibu, Kang Sugi bisa lakukan apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Jauhkan handphone, jauhkan hal-hal yang akan membuat sulit tidur, kemudian membuat rileks tempat tidur supaya bisa nyaman ketika akan tidur. Nah, Kang Sugi apakah paham? Baik Bu, paham Bu. Nah, apakah Kang Sugi bisa Terima kasih Bu. Apakah Kang Sugi bisa mulai melakukan apa yang sudah tadi Ibu katakan? Baik Bu, saya akan coba mengaplikasikannya di kemudian hari Bu. Oke, baik. Nah, harapan Ibu semoga Kang Sugi tidak lagi telat masuk kelas ya, setelah melakukan konseling kelompok pada hari ini. Baik teman-teman, dikarenakan waktu kita sudah hampir 35 menit sesuai kesepakatan di awal, dan permasalahan Kang Sugi juga sudah menemukan solusi, mungkin Ibu akan menutup konseling kelompok pada hari ini. Apakah teman-teman sudah puas dengan konseling kelompok pada hari ini? Cukup Bu, cukup. Cukup. Sangat puas Bu. Oke, baik. Kalau begitu, Ibu akan akhiri. Sampai jumpa di konseling kelompok selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.